Alam semesta terbentuk sekitar 13,77 miliar tahun yang lalu. Jagat raya ini adalah sebuah massa atau susunan unsur-unsur yang berada dalam perbentangan. Sehingga alam semesta dalam perspektif Al-Quran dapat dipahami sebagai perbentangan unsur-unsur yang saling mempunyai keterkaitan. Pada hakikatnya, alam semesta haruslah dipahami sebagai wujud dari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab alam semesta dan seluruh isinya serta hukum-hukumnya tidak ada tanpa keberadaan Allah yang Maha Esa. Seperti pada Quran Surah Ibrahim ayat 11, segala sesuatu termasuk langit dan bumi merupakan ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Proses terbentuknya alam atau alam semesta tak lepas dari beberapa teori yang ada, seperti teori Big Bang, Cosmic Ray, Small Star, Large Star, dan Supernova. Dari teori tersebutlah kita dapat mengetahui bagaimana suatu unsur terbentuk dan menjadi salah satu komponen penting pada alam semesta. Untuk itu, marilah kita lihat perspektif sains Islam pada unsur kimia golongan utama. Secara tidak langsung, pada saat alam semesta terbentuk dan dibuktikan oleh teori Big Bang yang menghasilkan unsur hidrogen dan unsur helium dengan diperkuat dengan bukti dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Seiring berjalannya waktu, pada 5 teori yang ada menghasilkan unsur-unsur yang lain di muka bumi ini. Pada teori Cosmic Ray menghasilkan unsur lithium, berilium, dan boron. Pada Small Star menghasilkan unsur lithium, karbon, nitrogen, dan lainnya. Sedangkan pada teori Large Star menghasilkan unsur karbon, oksigen, neon, magnesium, aluminium, dan lainnya. Dan pada teori supernova menghasilkan unsur kalium, kalsium, mangan, ferum, dan lainnya. Namun untuk itu mari kita petakan bagaimana kegunaan unsur senyawa dan para tokoh golongan utama, yaitu untuk golongan 1A sampai 8A menurut perspektif Islam. Untuk unsur golongan 1A atau biasa disebut dengan logam alkali, karena kebanyakan oksida dan hidroksinya termasuk di antara basa atau alkali yang paling kuat yang kita kenal. Unsur dalam golongan ini meliputi unsur lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Manfaat dari unsur golongan pertama yaitu yang pertama adalah madu. Madu merupakan obat segala macam penyakit yang dianjurkan Rasulullah untuk dikonsumsi. Madu juga memiliki manfaat yang besar untuk kesehatan. Hal ini disebabkan karena madu ini mengandung salah satu unsur alkali di dalamnya, yaitu unsur natrium dan kalium. Lalu berikutnya adalah air zam-zam. Air zam-zam merupakan air alkali yang terbaik untuk kesehatan tubuh kita. Air zam-zam ini memiliki pH basa yang bagus untuk menetralkan tubuh kita. Selain itu, air zam-zam juga memiliki bentuk kristal yang indah dan sempurna, serta memiliki ikatan hidrogen yang sangat kuat. Selanjutnya adalah unsur golongan 2A, yaitu alkali tanah. Ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Unsur golongan 2A menjadi salah satu bahan yang digunakan untuk pembuatan pesawat terbang. Logam alkali tanah memiliki sifat fisika yang kuat, ringan, namun tahan korosi. Nah, pembentukan pesawat terbang ini terinspirasi dari cara kerja burung, buruk, dan kendaraan terbang Nabi Sulaiman alaihissalam. Selanjutnya, ada unsur golongan 4A dan 6A. Golongan ini adalah golongan non-logam yang memiliki kegunaan sangat banyak, seperti karbon, nitrogen, dan oksigen. Unsur karbon dan nitrogen merupakan salah satu unsur pembentuk manusia, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 28. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ
الملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. Selain itu, unsur oksigen yang penting dalam kehidupan terdapat pada Quran Surah Al-An'am ayat 125. Hal ini menjelaskan bahwa Allah memberikan kiasan bagi orang-orang yang sesat dari jalan Allah, seakan dada mereka sesak lagi sempit. Hal ini bisa diartikan bahwa kandungan oksigen hanya berlimpah di bumi, dan seseorang yang sedang mendaki atau gunung, maka ia tidak mampu untuk bernapas dengan baik, sehingga dada mereka menjadi sesak karena menderita alkalosis. Analoginya seperti itu, yaitu peningkatan pH darah sebab kekurangan kadar oksigen. Oksigen yang sangat berlimpah di bumi ini patut kita syukuri, sebab kita mendapatkan oksigen tersebut untuk bernapas secara gratis dari Allah SWT. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Selanjutnya adalah unsur golongan 7A, yaitu ada fluorin, klorin, bromin, iodin, astatin, dan unun septium. Nah, 7A ini memiliki kegunaan pada sunnah Rasul untuk bersiwak demi kesehatan gigi dan rongga mulut. Hal ini karena pada siwak itu terkandung unsur halogen berupa fluor dan klor sebagai zat antibakteri. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad bahwa siwak itu membuat bersih mulut dan mendatangkan ridho Allah. Lalu selanjutnya kita akan membahas unsur golongan 8A yang meliputi helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, dan unun nukleum. Nah, unsur golongan 8A terdapat pada matahari yang komponen utamanya yaitu unsur helium. Nah, ketika unsur helium ini habis karena reaksi fusi menyebabkan kematian bagi matahari, dan hal ini sesuai dengan Al-Quran yaitu surah Yasin ayat 38 yang menjelaskan tentang matahari. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Selain itu, ada beberapa tokoh atau ilmuwan muslim yang telah menjadi salah satu penemu yang ada di bidang kimia, khususnya pada unsur kimia golongan utama. Salah satunya yaitu ada Ar-Razi yang mampu menemukan banyak unsur baru seperti asam belerang, yaitu H2SO4 atau sitriol hijau, di mana asam sulfat ini mempunyai rumus kimia H2SO4 yang merupakan asam mineral atau anorganik yang kuat. Selain itu juga, Ar-Razi mampu membuat alkohol dari bahan-bahan pemanis dan tembakau yang sudah difermentasikan. Nah, dia juga menggunakan bahan-bahan ini di laboratorium farmasinya untuk memproduksi obat-obatan dan bahan-bahan pengobatan. Ilmuwan muslim lainnya yaitu Abu Al-Mansyur Al-Muwaffaq bin Ali Harawi. Nah, sosok ilmuwan ini yaitu yang memperkenalkan alkali yang memproduksi karbonat sodium atau Na2CO3 dan karbonat potasium atau K2CO3 dan menemukan cara membedakan antara keduanya. Melihat pemaparan yang sudah tadi saya jelaskan dengan berbagai banyak manfaat kimia unsur golongan utama, semakin menjadikan kita bersyukur atas segala hal yang Allah berikan kepada hambanya. Maka dari itu, marilah kita bertafakur agar selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa indah dan dahsyatnya penciptaan beserta isi alam semesta ini. Saya Puju Pujayanti dari Pendidikan Kimia 6B NIM 50 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.